Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita di muatan matematika ya. Ustazah yang pertama akan mengulang kembali, dan yang kedua Ustazah akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kenapa Ustazah harus mengulang kembali? Karena ada beberapa anak Ustazah mungkin masih belum paham dengan penjelasan yang sudah Ustazah jelaskan untuk kemarin ya, materi kemarin matematika. Maka hari ini akan Ustazah jelaskan atau Ustazah ulang kembali penjelasan materi tentang perkalian pada bilangan desimal ya. Sebelum kita memulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk anak Ustazah siapkan buku dan alat tulis antum, terutama buku matematika antum, dan simak video Ustazah ya. Nah, Ustazah akan menjelaskan kembali tentang mengalihkan pada dua bilangan pecahan desimal ya. Nah, ya. Yang sudah paham biar lebih paham lagi, yang belum paham supaya paham dengan penjelasan Ustazah ya. Ini kemarin di buku antum ada dua cara, hanya saja yang Ustazah jelaskan kepada antum dengan menggunakan satu cara perkalian susun ke bawah ya. Kalau antum mau mengubah ke bentuk pecahan, bisa saja, Ustazah pun tidak menyalahkan. Antum mau menggunakan dengan cara seperti itu karena antum lebih paham seperti itu, tidak apa-apa ya. Tapi kalau memang antum tidak paham dengan bilangan pecahan, mengubah bilangan pecahan, antum lebih paham ke ini ya, menggunakan cara ini juga tidak apa-apa. Ustazah tidak menganjurkan atau mewajibkan antum menggunakan cara yang sudah Ustazah sampaikan. Karena di situ ada dua cara, boleh antum pilih salah satu caranya ya. Oke, langsung saja. Kalau kemarin Ustazah menjelaskannya yaitu dengan mengalihkan susun ke bawah ya. 2 kali 3, 2,3 dikali 1,4. Ustazah langkah pertama yang harus antum lakukan adalah susun perkaliannya berdasarkan tanda koma, sejajarkan ya. Yang kedua, lihat di belakang koma ada berapa angka. Di belakang koma ada 2 angka. Berarti nanti di hasil akhir bahwa di belakang koma harus ada 2 angka ya. Kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali 4 hasilnya 12, menyimpan 1. 2 kali 4 8 tambah 1 hasilnya 9. 3 kali 1 hasilnya 3. 2 kali 1 hasilnya 2. Kita jumlahkan. 2, 9 tambah 3, 12, simpan 1, 3. Maka hasilnya 3,22. Kenapa? Tadi kan saya bilang di belakang koma ada 2 angka. Berarti antum harus letakkan tanda koma. Di belakang koma itu harus ada 2 angka. Maka hasilnya 3,22. Ini cara yang Ustazah sampaikan, Ustazah jelaskan kemarin. Tapi karena kemarin ada Ustazah yang menjawab dengan cara mengubah ke bentuk pecahan, Ustazah akan menjelaskan juga dalam mengubah ke bentuk pecahan. Lihat, Ustazah selalu Ustazah sudah mengingatkan, Ustazah sudah menjelaskan sebelumnya tentang bilangan desimal ya. Kalau di belakang koma ada 1 angka berarti itu per 10, di belakang koma ada 2 angka itu per 100, di belakang koma ada 3 angka itu per 1000 dan seterusnya. Lihat, di belakang koma ada berapa angka. Kalau 1 berarti dia per 10, kalau 2 per 100, kalau 3 per 1000, kalau 4 berarti per 10.000. Lihat, yang ini soal ini. Di belakang koma ada berapa? 1 Ustazah, berarti dia adalah 23 per 10. Ini juga di belakang koma ada berapa? 1 Ustazah dikali 14 per 10. Maka antum kalikan ya. 23 kali 14 berapa ya? Sambil kalikan dengan susun ke bawah. 23 kali 14, 3 kali 4 12, simpan 1. 2 kali 4 8 tambah 1 9. 3 kali 1 3. 2 kali 1 2. Maka hasilnya 2 simpan 1 ya, 3. Oh, hasilnya adalah 322 per 10 kali 10 hasilnya berapa? 100. Maka 322 dibagi 100 hasilnya berapa? Karena 322 per 100 itu berarti harus sama dengan bilangan desimal di belakang koma ada 2 angka. Jadi kita ubah menjadi 3,22. Paham anak
ustazah? Sama tidak hasilnya? Sama. Lebih mudah yang mana? Lebih mudah langsung mengalihkan susun ke bawah atau mengubah ke bentuk pecahan? Itu terserah antum saja ya. Kalau untuk mengalihkan dua bilangan desimal, kalau menurut ustazah lebih menyarankan ke perkalian susun ke bawah. Tapi mungkin kalau nanti antum dalam bentuk 3 bilangan desimal lebih mudah untuk mengubah ke bentuk pecahan, silakan saja ya. Karena memang di buku disarankan untuk menggunakan mengubah dalam bentuk pecahan yang 3 bilangan desimal ya. Itu ustazah hanya mengulang kembali ya. Mudah-mudahan anak ustazah paham yang ustazah ulang kembali pelajaran kemarin. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita membagi pecahan desimal dengan bentuk desimal juga ya, membagi pecahan desimal dengan bilangan desimal ya. Untuk anak ustazah, simak video ustazah terus ya. Langsung saja. Di sini udah ustazah sajikan contoh 0,8 dibagi 2 ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah antum harus mengubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan ya. Kita lihat 0,8, lihat di belakang koma ini ada satu angka, berarti per 10 ya. Berarti 8 per 10. Di sini bilangan bulat. Kalau bilangan bulat diubah ke bentuk pecahan berapa? Ya 2 per 1 ya. Ingat-ingat bilangan bulat ketika dibentuk bentuk pecahan berarti tetap per 1. Selanjutnya antum ketika pembagian ya, ketika menjumpai pembagian maka kita ubah ke bentuk perkalian. Kalau kita ubah ke bentuk perkalian 8 per 10, maka wajib yang sebelah belakang ini, yang paling belakang, antum balik terlebih dahulu. Karena antum ubah dari dalam bentuk perkalian, berarti 1 per 2. 8 kali 1 8, 10 kali 2 hasilnya 20. 8 per 20 masih bisa disederhanakan? Masih kita sederhanakan, kita bagi 2. 8 menjadi 4, 20 menjadi 10. Maka 4 per 10. 4 per 10 sama dengan 0,4. Ini hasilnya. Paham anak ustazah? Ini contoh yang ada di buku antum ya. Ketika antum menjumpai pembagian dalam bilangan desimal, antum ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan ya. Lihat kalau dia bilangannya desimal, lihat di belakang koma itu ada berapa angka. Kalau 1 berarti dia per 10, kalau 2 dia per 100, kalau 3 dia per 1000 dan seterusnya ya. Itu yang menjadi kunci ketika bilangan desimal diubah menjadi bentuk pecahan. Paham ustazah? Contoh selanjutnya ustazah ambil dari contoh soal nomor 1. Oke, contoh kedua ada di soal antum nomor 1, 0,6 dibagi 2. Bagaimana caranya? Yang tadi sudah ustazah jelaskan. Kita ubah ke bentuk pecahan terlebih dahulu. 0,6 di belakang koma ada satu angka 6, yaitu berarti sama dengan 6 per 10. 2 ini adalah bilangan bulat, maka kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 2 per 1 ya. Oke, selanjutnya langkah kedua adalah kita akan mengubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Ketika antum mengubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian, maka ya 6 per 10 nya tetap, 2 per 1 nya kita balikkan menjadi 1 per 2. Kita kalikan, 6 kali 1 6, 10 kali 2 hasilnya 20. 6 per 20 masih bisa disederhanakan dengan apa? Dengan membaginya bilangan yang sama, yaitu 2. Kita bagi dengan bilangan yang sama. 6 menjadi 3, 20 menjadi 10. 3 per 10 sama dengan hasilnya ketika diubah menjadi bilangan desimal adalah 0,3. Paham ustazah? Mudah ya? Ketika membagi bilangan desimal ya, antum harus mengubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan. Mudah-mudahan anak ustazah paham yang sudah ustazah jelaskan. Selanjutnya adalah tugas untuk antum kerjakan latihannya nomor di halaman 31 yang bagian atas, yang masih 2 bilangan desimal ya, bukan 3 tapi yang 2 bilangan desimal. Nomor 31 yang bagian atas antum kerjakan. Ustazah tutup materi hari ini, penjelasan ustazah akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.